Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Tim terbaik di musim reguler dan babak playoffs. Mungkin titel tersebut bisa disematkan ke Boston Celtics. Memiliki rekor terbaik di musim reguler, dan pada babak playoffs hanya mengalami 2 kekalahan saja sebelum sampai ke NBA Finals 2024. Dapatkah Jason Tatum dan kawan-kawan mempersembahkan banner juara ke-18 yang telah diidam-idamkan warga kota Boston? Celtics terakhir kali menjadi juara NBA adalah pada 2008 lalu, dan terakhir kali lolos ke NBA Finals adalah pada 2010. Sudah sejak lama warga kota Boston tidak mencicipi gelar juara NBA. Berbagai proses rebuild dan mendatangkan pemain bintang telah dilakukan. Namun masa depan dan harapan Celtics baru benar-benar datang pada 2016 dan 2017. Sama-sama dipilih dengan urutan ketiga dalam NBA Draft, Celtics memilih 2 bintang masa depannya, yaitu Jaylen Brown pada tahun 2016 dan Jason Tatum pada tahun 2017. Dan yang terjadi setelahnya sudah bisa kita lihat bersama. Tatum dan Brown menjadi 2 pemimpin di Boston, dan selalu berhasil membawa Celtics lolos babak playoff sampai musim 2023-2024 ini. Lalu, apa yang menjadi kunci 2 pemain bintang bisa bekerja sama dalam satu tim yang sama? 2 playstyle yang berbeda, di mana Brown lebih agresif melakukan drive ke ring, dan Tatum bisa mencetak angka dari mana saja. Dan ketika 2 pilar andalan Celtics ini masih bermain dalam performa puncaknya, digabung bersama seorang center yang dapat melakukan tembakan 3 angka, maka tim tersebut menjadi sulit dihentikan. Pada awal musim 2023-2024, Celtics mendatangkan center berbakat Kristaps Porzingis, yang dapat memberikan gaya menyerang yang baru dalam skuad asuhan Joe Mazzulla tersebut. Porzingis adalah salah satu dari tipe pemain center modern, dapat memberikan opsi serangan baru untuk Celtics dengan kemampuannya menembak 3 angka. Sebagai center, ia juga dapat mendominasi area paint, sehingga lawan yang menjaganya harus berpikir keras apa yang akan Porzingis lakukan setelahnya. Kebingungan lawan itulah yang dimanfaatkan oleh Tatum dan Brown, memanfaatkan ruang di area paint yang lebih terbuka akibat penjagaan lawan terhadap Porzingis. Tak mengherankan jika Tatum terpilih masuk ke All-NBA First Team 2024, terpilih ke First Team untuk ketiga kalinya secara beruntun. Celtics dapat sampai ke babak NBA Finals 2024 bukan hanya karena kontribusi 3 pemain tersebut, namun pion-pion pelengkapnya juga memberi kontribusi luar biasa untuk tim. Brad Stevens, selaku GM Boston Celtics, membuktikan kualitasnya dalam membangun sebuah roster tim basket yang lengkap. Tak hanya mengandalkan nama besar, namun pemain yang didatangkan adalah mereka yang memang cocok dengan tim. Selain Porzingis, Celtics pada offseason 2023-2024 juga mendatangkan guard Jrue Holiday, seorang pemain yang terkenal dengan kemampuan defense-nya. Holiday bergabung dengan seorang defensive-minded guard lainnya, yaitu Derrick White, yang berlabuh ke Celtics pada 2022 lalu. Duet Holiday dan White ini menjadikan Celtics sebagai salah satu tim dengan perimeter defense terbaik yang ada di liga. Bahkan, White menempati posisi kedua untuk pemain berposisi guard dengan jumlah blok terbanyak musim 2024, yaitu dengan 87 blok dalam semusim. Performa defense White dan Holiday pun sudah diakui musim ini, dengan keduanya terpilih masuk ke All Defensive Second Team 2024. Sebaik-baiknya sebuah tim adalah tim dengan barisan pemain cadangan yang juga mumpuni dan dapat dipercaya menjaga performa tim ketika di atas lapangan. Dan kedalaman skuad Celtics dari sisi bangku cadangan juga patut diacungi jempol. Berbagai pemain sudah siap untuk memberikan 100% ketika di atas lapangan. Center veteran Al Horford menjadi pilihan utama Celtics selama babak playoffs, menggantikan Kristaps Porzingis yang mengalami cedera dan baru bisa kembali pada NBA Finals. Horford tetap memberikan kontribusi yang baik di atas lapangan, tetap bisa mencetak tembakan 3 angka, terbukti dengan 7 yang ia lesakan pada game ketiga menghadapi Indiana Pacers pada final wilayah timur. Dari segi defense, Horford mungkin sedikit lebih baik daripada Porzingis, dan tentu saja ia akan memiliki motivasi lebih, mengingat dalam 17 musim bermain di NBA, ia masih belum pernah menjadi juara. Nama-nama lain dari bench Boston Celtics yang juga dapat menjadi faktor X pada NBA Finals 2024 adalah Peyton Pritchard, Sam Hauser, dan sebagainya. Dominasi adalah kata yang tepat jika menggambarkan perjalanan Boston Celtics pada musim reguler dan babak playoff 2023-2024.
tak ada yang bisa menghentikan Celtics, terutama di wilayah timur. Mereka berhasil meraih posisi pertama di klasemen dengan rekor 64 kemenangan dan hanya 18 kali kalah. Sebagai perbandingan, rekor ini hanya terpaut satu kemenangan saja dari salah satu tim yang dianggap terbaik dalam sejarah NBA, yaitu 2017 Golden State Warriors yang meraih 65 kemenangan. Hanya pada bulan Maret saja, Celtics telah memastikan satu tempat di babak playoff pada tanggal 14 Maret, dan 10 hari kemudian memastikan bahwa mereka akan memiliki rekor menang kalah terbaik di NBA musim 2023-2024. Dari segi menyerang, tembakan 3 angka menjadi andalan Celtics pada musim 2023-2024, di mana Boston memimpin liga untuk jumlah percobaan tembakan 3 angka dengan 42,5 percobaan per laga dan memasukkan 16,5 tembakan 3 angka per game. Hasilnya, Celtics menjadi tim dengan serangan terbaik di liga jika dihitung dengan statistik offensive rating, dengan angka 122,2 per 100 possession. Dalam pertahanan, Celtics juga sama hebatnya. Dengan memiliki 2 guard kaliber All Defensive Team, Celtics memiliki defensive rating terbaik kedua musim ini di NBA dengan 110,6 per 100 possession. Sejarah juga membuktikan bahwa tim dengan defense yang baik memiliki kans besar untuk menjadi juara, di mana 6 dari 10 juara NBA terakhir memiliki ranking defense berada di 5 besar. Playoff pun dijalani dengan mulus oleh Boston Celtics, meskipun tanpa diperkuat oleh salah satu pemain terbaiknya. Kristaps Porzingis harus menepi sepanjang babak playoff setelah mengalami cedera betis pada ronde pertama menghadapi Miami Heat, sehingga Al Horford naik menjadi center utama tim. Nyatanya, daya serang tim tetap tak terpengaruh. Celtics hanya mengalami 2 kekalahan saja sebelum sampai ke NBA Finals dengan rekor 12-2. Skuad Joe Mazzulla tersebut juga masih mempertahankan identitas permainannya dengan tembakan 3 angka dengan rataan tertinggi dibandingkan tim lainnya di babak playoff, yaitu 39,8 percobaan dan memasukkan 14,6 diantaranya per laga. Pengalaman juga akan menjadi kunci untuk Celtics ketika akan menghadapi NBA Finals nanti, di mana ini akan menjadi final kedua Boston dalam 3 tahun terakhir. Tatum mengatakan bahwa ini adalah kesempatan kedua, setelah sebelumnya gagal membawa gelar juara ke kota Boston, dikalahkan oleh Golden State Warriors pada tahun 2022. Kedalaman roster, pengalaman matang, taktik offense dan defense yang sama hebatnya, ditambah dengan home court advantage yang akan dijalani Celtics di final, bisa menjadi keunggulan tersendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Celtics akan dapat memasang banner juara ke-18-nya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.